Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahayu dengan NPM 2113032023 dari kelompok 8 PPKN akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Identitas nasional secara umum dan secara khusus. Identitas nasional secara umum dapat diartikan sebagai suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sedangkan secara khusus, identitas nasional merupakan sekumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia sendiri, identitas nasional dihimpun dalam suatu kesatuan yang terbentuk dari kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. A. Suku bangsa. Identitas yang terwujud yaitu budaya etnis yang dikembangkan menjadi identitas nasional. B. Agama. Indonesia dikenal dengan negara yang agamis. Oleh karena itu, agama juga menjadi salah satu pembentuk identitas nasional. C. Kebudayaan dapat digunakan sebagai pedoman dalam membentuk identitas nasional itu sendiri. D. Bahasa merupakan unsur pembentuk identitas nasional sebagai sarana berkomunikasi. Next. Faktor-faktor identitas nasional. 1. Faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografis dan ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah di Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural di Indonesia. 2. Faktor subjektif. Faktor subjektif yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara, serta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Hakikat identitas nasional. Hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita. Misalnya dalam sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, ideologi, dan sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Next. Karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Identitas nasional tidak akan berubah karena senantiasa disosialisasikan kepada generasi-generasi muda. Hal ini berlangsung secara berkelanjutan agar identitas nasional tetap terjaga dan tidak tergerus zaman. Kemungkinan pencapaian dari hal ini dapat menjadi suatu kepentingan untuk kelangsungan hidup dari negara demokratis. Next.
Kesimpulan dari pembahasan yang tadi adalah bahwa identitas nasional pada hakikatnya merupakan bentuk dari manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khasnya sendiri. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa dapat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Next. Kasus yang berkaitan dengan identitas nasional, konflik sampit atau perang sampit. Konflik sampit atau disebut juga perang sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan Borneo pada tahun 2001 yang bermula sejak bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah sebelum kasus tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Next. Next. Solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, solusi jangka pendek. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Next. Dua, solusi jangka panjang. Penyelesaian sebuah konflik yang dilatari multifaktor membutuhkan waktu yang cukup panjang. Diperlukan adanya usaha penyadaran kepada setiap individu bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Komunikasi yang baik merupakan sebuah usaha untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kelompok. Komunikasi ini merupakan proses pendidikan yang akan memberikan kesadaran untuk saling menghormati adanya perbedaan. Setiap orang harus disadarkan bahwa keindahan hanya dapat diraih dengan penggabungan perbedaan-perbedaan. Next. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Emma Veronica dengan NPM 21130320049. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Latin yakni integrate, yang berarti memberi tempat dalam satu keseluruhan. Dalam KBBI, integrasi berarti proses pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dalam KBBI, nasional mempunyai pengertian bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Integrasi nasional terbagi menjadi dua, yaitu vertikal yang mengarah pada proses pemerintahan
dan horizontal yang berfokus pada kemajemukan masyarakatnya. Sehingga bisa kita simpulkan integrasi nasional merupakan kesatuan bangsa. Integrasi nasional secara politis berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional. Next. Integrasi nasional merupakan satu kesatuan yang mengarah pada terciptanya keutuhan bangsa melalui keragaman yang ada. Bagi bangsa kita, kesatuan yang menyatukan tersebut adalah Pancasila, di mana nilai sosialnya mampu mengaplikasikan segala hal yang luput pada bangsa ini untuk mencapai kejayaan yang menyeluruh. Dengan demikian, integrasi nasional menjadi salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI kita yang tercinta ini. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong integrasi nasional diantaranya yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, adanya simbol kenegaraan, rasa rela berkorban, rasa cinta tanah air, serta pengembangan budaya semangat gotong royong. Selanjutnya yaitu tantangan integrasi nasional. Tantangan ini terbagi menjadi dua dimensi yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal merupakan tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan vertikal berupa celah elit dan massa yang biasanya amat berpengaruh dengan kemajuan globalisasi. Nah, kedua tantangan ini bisa terselesaikan dengan kebijakan yang nyata yang mampu menjadikan kedua tantangan ini dengan mudah tanpa harus meminimalisir adat dan budaya yang ada, namun mampu menjadikan keseluruhannya menjadi bagian yang amat berbeda dari bangsa lain. Next. Selanjutnya yaitu upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir tantangan integrasi nasional. Di antaranya yaitu berupa saling membantu sesama anggota keluarga, saling menghargai pendapat, menjalankan kehidupan sekolah dengan baik, pelaksanaan gotong royong, sikap saling berbagi, toleransi umat beragama, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON dengan hikmat, akulturasi dan asimilasi budaya, tidak menciptakan golongan tertentu, serta senantiasa menaati peraturan berlaku. Selanjutnya yaitu contoh kasus integrasi nasional. Di sini saya mengangkat contoh kasus integrasi nasional berupa tentang keagamaan. Yang pertama yaitu kasus Pak Ahok yang dijadikan tersangka terkait pernyataannya yang menyebutkan saingannya dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan surat Al-Maidah 51. Pernyataan yang berkaitan dengan penistaan agama kemudian menimbulkan demonstrasi besar pada 4 November lalu. Besarnya efek media sosial yang kian memicu tekanan terhadap kasus tersebut yang terjerat pada Pak Ahok, kasus ini pun terselesaikan di meja hijau secara adil dan transparan untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dan negara kita. Yang kedua yaitu contoh kasus penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto yang dipenjara selama 4 tahun 6 bulan melalui keputusan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait survei untuk tabloid Monitor dengan lebih 33.000 kartu pos dari pembaca yang menyatakan Presiden Soekarno kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan ke-11. Sehingga kasus ini mulai merebak dan menjadikan penulis tersebut di penjara. Contoh kasus yang ketiga yaitu Yahya Waloni yang didakwa terkait kasus dugaan ujaran kebencian, penodaan agama, serta kasus menyatakan perasaan, permusuhan, dan penghinaan terhadap golongan rakyat terkait SARA. Yahya Waloni diancam pidana 4-6 tahun penjara. Kasus ini bermula ketika pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, terdakwa Yahya Waloni sebagai penceramah diundang oleh DKM Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center, Jakarta untuk mengisi kegiatan ceramah. Namun ternyata dalam ceramah tersebut memuat materi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Karena di dalam ceramahnya tersebut menyangkut kata-kata yang bermuatan kebencian terhadap umat Kristen, sehingga materi ceramah tersebut diduga dapat menyakiti umat Kristiani. Setelah 3
contoh kasus tersebut, di sini berikut solusi kasus tersebut. Solusi kasus integrasi nasional, di antaranya yaitu membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus, membangun kelembagaan peranata yang berakarkan nilai dan norma Pancasila, penggunaan bahasa Indonesia, toleransi, dan solidaritas antar golongan, serta menanamkan sikap tenggang rasa. Jadi, kesimpulan pada presentasi saya yaitu integrasi nasional merupakan kesatuan bangsa yang di dalamnya tentunya terdapat beberapa kasus yang perlu kita minimalisir dengan rasa saling menghargai dan toleransi, baik itu terhadap ras, agama, maupun kemajuan globalisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Firandika dengan NPM 2113 032 073. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dasar umum dan pengembangan kepribadian. PKN sebagai mata kuliah dasar umum. Seperti yang diamanat pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3, pembelajaran mata kuliah dasar umum atau MKDU ini telah dinyatakan sebagai mata kuliah wajib. Di antaranya yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dinyatakan dengan tegas dalam beberapa regulasi, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib membuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian ini pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan budaya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum. Namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang dituangkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43 Dikti Kep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengetap kuliah kepribadian di perguruan tinggi.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembang kepribadian dikarenakan dapat membantu mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik. Mata kuliah PKN juga merupakan pembelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak kewajiban serta cerdas, terampil, dan berkarakter. Begitu pula bila dicermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 atau Dikti 2006, 1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa mementapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki arti sebagai wahana pendidikan karakter yang membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas. Pendidikan kewarganegaraan dan posisi yang penting dalam membangun karakter bangsa, sehingga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan nasional, khususnya kehidupan bangsa. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang merintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan berkarakter. Seperti pada gambar ini yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Adapun sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pada tahun 1956 itu dinamai dengan kewarganegaraan. Pada tahun 1959 dinamai dengan civics. 1962 dinamai dengan kewarganegaraan. 1968 dinamai dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 1975 dinamai dengan pendidikan moral Pancasila atau PMP. Pada tahun 1994 pendidikan Pancasila kewarganegaraan, dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sampai sekarang dinamai dengan pendidikan kewarganegaraan. Adapun contoh kasus itu permasalahan pendidikan kewarganegaraan. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pendidikan kewarganegaraan belum mampu membangun karakter peserta didik sehingga tidak dipungkiri
pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemuda. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemuda, khususnya peserta didik, yaitu kasus bentrok antar mahasiswa yang dipicu persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang disingkat dengan SARA, yang sering terjadi di Universitas Kanjuruhan Malang. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena kelompok mahasiswa Indonesia Timur tersinggung dengan perkataan dan perbuatan kelompok mahasiswa Indonesia Tengah, sehingga terjadilah penyerangan kelompok mahasiswa Indonesia Timur terhadap kelompok mahasiswa. Solusinya itu yang pertama adalah sosok guru. Sosok guru mampu digugu dan ditiru. Maka guru harus bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang baik kepada siswanya. Ia harus mencontohkan dan menetapkan hal-hal baik terlebih dahulu sebelum ia menyuruh atau memerintah siswanya. Yang kedua itu pendidikan karakter tentu tidak hanya ditentukan oleh seorang guru saja, tetapi orang tua dan lingkungan masyarakat juga turut mempengaruhi. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus membangun nilai-nilai pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak. Karena orang tua adalah rumah pertama bagi mereka, maka akan sangat mudah mengajarkan pendidikan karakter tersebut. Dan tidak lupa, orang tua juga berperan aktif dalam mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Karena seyogyanya dalam nilai keagamaan tersebut ada beberapa bagian dari nilai karakter yang ada seperti religius, toleransi, saling menghargai, dan lain-lain. Di lingkungan masyarakat juga turut menentukan, sehingga kita sebagai orang tua tetap harus siap dan waspada akan pergaulan anak. Kesimpulannya pada materi ini yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Dan pendidikan kewarganegaraan memiliki arti sebagai wahana pendidikan karakter yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dan posisi yang penting dalam membangun karakter bangsa, sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan nasional, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Bentar, mau buka tempat tulisnya sebentar. Mohon tunggu. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trisna Yuwanda, NPM 21130320053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Identitas Nasional. Next. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata lain nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Menurut Kailan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya.
Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Next. Faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif, yang kedua ada faktor subjektif, yang ketiga ada faktor primer, yang keempat ada faktor pendorong, yang kelima ada faktor penarik, dan yang keenam ada faktor reaktif. 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. 4. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. 6. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, yaitu memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Identitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Juga merujuk pada falsafah dan dasar negara tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila untuk memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada identitas instrumental. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas ini merupakan bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada bendera Indonesia, yang kedua ada bahasa Indonesia, yang ketiga ada lambang negara Indonesia, yang keempat ada semboyan bangsa Indonesia, yang kelima lagu kebangsaan Indonesia, yang keenam dasar falsafah negara, yang ketujuh konstitusi negara Indonesia, yang kedelapan negara bentuk negara Indonesia, dan yang kesembilan sistem negara. Pertama, bendera Indonesia. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia memiliki jenis bahasa. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dan Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia.
Lagu ini diciptakan oleh Wake Rudolph Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan, sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Yang kedelapan, bangsa negara, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Contoh kasus yang berkaitan dengan identitas negara, yaitu menurut Kepolisian Resort Sumedang telah menetapkan status 3 pelaku penguntingan bendera merah putih sebagai tersangka. Ketiganya yakni PN, yaitu 50 tahun, AL 50 tahun, dan DYH 30 tahun. Kini ditahan di ruang tahanan Mapolres Sumedang. Yang terselamat menyebutkan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 66 pasal 24 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Adapun dalam kasus ini, pelaku PN 50 bertindak sebagai pelaku utama yang menggunting bendera, AL 50 tahun pemegang bendera saat digunting, dan DYH 30 tahun pelaku yang merekam aksi perusakan bendera tersebut. Sebelumnya, sebuah video ramai di dunia maya terkait seorang perempuan parubaya yang menggunting bendera merah putih. Dalam video yang berdurasi 29 detik tersebut, terlihat ibu ini berada di dalam rumah ketika tengah menggunting. Dia pun melakukan sambil tertawa-tawa karena terlihat tengah bermain dengan anak kecil. Setelah bendera digunting, serpihan bendera lalu dibiarkan berserakan di lantai. Video pengundian bendera tersebut juga tersebar di media sosial TikTok pada Senin, pada 15 September 2020. Solusi untuk mengatasi tersebut yaitu perlunya penegakan hukum sebagai upaya mencegah terjadi tindak pelecehan simbol negara terulang kembali. Aparat penegak hukum harus lebih memberikan efek jerah kepada para pelaku. Simbol negara tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Mencegah hal itu terulang kembali, menginstruksikan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Manusia seharusnya memiliki moralitas untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pentingnya kesadaran bernegara, marilah sebagai anak bangsa, kita mereformasi diri dengan lebih menghargai dan menghormati bendera negara yang sudah diperebutkan dengan cucuran darah dan air mata para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa. Menjadikan dirinya sebagai pelopor dan memberi contoh kepada masyarakat, khususnya tentang bagaimana membangkitkan kembali rasa nasionalisme serta kecintaan kepada tanah air dengan cara menempatkan Sang Merah Putih yang lebih pantas dan terhormat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Sur, kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet ya? Sudah.
Udah jelas apa belum ya? Udah. Udah jelas ya, Ren? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suri Malatanisa dengan PM 2113032079 ingin mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema integrasi nasional. Next. Jadi, poin pertama, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan utuh menjadi suatu bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Dilihat dari sisi lain, integrasi nasional mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Dengan adanya wilayah dan budaya yang melimpah akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa lain. Next. Poin kedua ada jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Wiener dalam Ramlan Surbakti tahun 2010 mengungkapkan bahwa lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik terbagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi tingkah laku, integrasi elit massa, serta integrasi nilai. Next. Tiga ada integrasi. Baik, mungkin untuk sore terlempar karena sinyal. Baiklah, kita tunggu sebentar untuk menunggu dia untuk join kembali. Sinyalnya. Baik, saya ulangi. Poin ketiga ada aspek integrasi yang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada integrasi politik, bidang politik, di mana di bidang ini terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal yang bersifat menyangkut hubungan elit massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif.
Yang kedua ada dimensi horizontal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Next. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Next. Yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai. Integrasi nasional budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya di masyarakat. Slide selanjutnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Selanjutnya ada pentingnya integrasi. Integrasi ciptakan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 sangat penting membangun integrasi nasional. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang kedua, bagi negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya. Tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara atau nations akan negara yang di dalamnya terdiri bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Mengapa demikian integrasi nasional itu penting? Karena yang pertama, untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan mencari jati dirinya. Yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia itu membuat masyarakatnya lebih memilih untuk sesuatu yang keren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Next. Poin selanjutnya yaitu tentang kasus, di mana larangan penggunaan jilbab di Bali. Mereka yang beragama Islam dilarang memakai jilbab baik di sekolah dan di tempat kerja. Karena wilayah Bali hanya untuk orang yang beragama Hindu dan yang beragama lain tidak diperbolehkan berkunjung ke Bali.
karena tidak diperbolehkan menjalani ibadah di tempat umum. Larangan ini berpotensi merusak integrasi nasional karena sesungguhnya cara berpakaian adalah hak setiap orang dan kewajiban agama. Next. Solusi. Menurut saya, Bali harus menerima semua agama dan harus menghargai agama, adat, dan budaya bangsa Indonesia. Pemerintah Bali harus turut ikut menyelesaikan kasus tersebut sebelum menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Karena dalam agama Islam, mengenakan jilbab merupakan suatu perintah bagi kaum perempuan dan sudah semestinya toleransi diberikan kepada pengguna jilbab untuk menaati peraturan dalam agamanya. Sama halnya seperti umat agama lain. Kita harus saling bertoleransi satu sama lain meskipun Indonesia berbeda suku, agama, dan bahasa. Kita juga harus sadar bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia sehingga harus menjunjung tinggi toleransi di tengah kebersamaan latar belakang dan tidak memaksa kehendak satu sama lain. Next. Poin terakhir ada pembahasan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan warna kulit. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, keterbukaan masyarakat dalam menerima hal baru, dan juga latar belakang sejarah masing-masing daerah, tetapi perbedaan ini menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Seperti makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita harus ingat perjuangan dari para pahlawan yang berasal dari berbagai golongan, perjuangan mereka yang rela berkorban nyawa demi mengusir penjajah Indonesia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi presentasi dari kami kelompok 1, yang penyampaian materinya pertama disampaikan oleh Saudari Desi Rahayu, yang kedua disampaikan oleh Saudari Emma Veronica, yang ketiga disampaikan oleh saya sendiri, itu Reni Firandika, yang keempat disampaikan oleh Trisna Yuwanda, dan penyampaian materi yang terakhir tadi disampaikan oleh Saudari Marwatinda. Sekian presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.